Dispora sudah berapa persen sih percepatan pembangunan sarana olahraga yang ada di Kota Makassar? Kemudian kita akan membangun olahraga, pembangunan sirkuit, serta Gormaja. Makassar ini kota dunia. Makassar ini sudah mau jadi kota metaverse, tapi nggak punya stadion. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner. Pada sesi ini kita akan mengulas lebih dalam dan lebih detail tentang kemana arah pembangunan pemuda di Kota Makassar. Seperti kita ketahui bersama bahwa keterlibatan aktif anak muda dalam sebuah pembangunan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan atau Sustainable Development Goals. Untuk populasi pemuda dunia saat ini, dari total penduduk dunia 7,5 miliar, ada 16% atau sebanyak 1,2 miliar anak muda yang mendiami dunia ini. Kemudian untuk Indonesia ada 70% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian di Makassar ada kurang lebih 400.000 populasi anak muda di Kota Makassar. Seperti apa arah pembangunan pemuda Kota Makassar? Kita akan mengulasnya bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Andi Patiware, SSTP MM. Sudah ada di samping saya Bapak Andi Patiware. Tapi kayaknya kalau lebih santai saya panggil kakak saja. Ya. Kaware atau Kaware ya. Kaware, bagaimana tanggapan Kaware sendiri selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melihat arah pembangunan pemuda di Kota Makassar? Ya, pertama-tama mungkin terima kasih atas kegiatan ini. Kami anggap ini hal yang perlu diapresiasi sehubungan dengan pembangunan kepemudaan di Kota Makassar, yang mana kita ketahui bersama ataupun data yang ada pada kami, pemuda di Kota Makassar itu berjumlah 352.000 ya, sehingga potensi daripada pemuda untuk memaksimalkan pembangunan di Kota Makassar itu bisa kita maksimalkan dengan secara tegas lewat kegiatan-kegiatan ataupun program-program daripada Kota Makassar. Selain itu juga Dispora untuk tahun ini banyak ya, kegiatan-kegiatan ataupun program-program berkaitan dengan kepemudaan. Seperti itu. Iya. Terus ini kan untuk kalau tupoksi, kalau di Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada dua sektor yang menjadi fokus, yang menjadi concern dari Dispora sendiri. Pertama adalah olahraga, kemudian pemudanya. Ya. Nah, untuk olahraga sendiri, dari pemetaan Dispora Makassar sendiri atau dari data yang dihimpun oleh Dispora, sudah berapa persen sih percepatan pembangunan sarana olahraga yang ada di Kota Makassar? Sesuai yang ada data yang ada pada kami, memang di awal tahun ini belum progresif jalan kegiatan sehubungan dengan sarana-sarana keolahragaan, karena memang ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan di multi sektor ataupun lintas OPD. Kami menganggap bahwasanya perlu ada koordinasi aktif ya di lintas OPD biar maksimalnya jalannya setiap kegiatan program, karena ini kan memakai anggaran yang ya perlu kami pertanggungjawabkan nanti, sehingga kami sangat berhati-hati menjalankan setiap program ataupun program-program strategis daripada pemerintah Kota Makassar. Contohnya untuk tahun ini kan kita akan membangun sarana olahraga untuk sport center yang di dalamnya ada 2 kegiatan, pembangunan sirkuit serta Gormaja. Di lain itu juga kami pemerintah Kota Makassar lewat Dispora akan merehab total ya Karebosi.
Nah, ini nih yang paling polemik, baik netizen atau masyarakat awam yang ada di Makassar tentang Makassar ini kota dunia. Makassar ini sudah mau jadi kota metaverse, tapi nggak punya stadion. Iya. Sikap dari Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar sendiri melihat kenyataan ini seperti apa? Memang ini menjadi polemik. Jadi di setiap kegiatan, apakah itu resmi maupun saya secara pribadi, pasti pertanyaan sekitaran itu Paling sering ditanyakan. kenapa di Kota Makassar tidak ada stadion. Ya, sekalipun publik sudah mengetahui akan adanya pembangunan daripada stadion Matangin. Ya, Cuman itu kan itu menjadi ranah daripada pemerintah provinsi. Kalau untuk tanggapan kami sendiri, kami memang dalam artian mempunyai arah ataupun ada yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan untuk tahun ini. Ya, memang untuk tahun ini untuk stadion memang belum kita rencanakan, tapi saya sangat percaya komitmen dari pemerintah Kota Makassar sehubungan itu insya Allah akan mengarah ke sana. Iya, betul Ya, sekali. karena kan kalau untuk membangun stadion, sebuah stadion itu kan harus direncanakan Perencanaan yang matang ya. benar, ketersediaan lahan dan segalanya. Itu yang harus kita pikirkan. Baik, kita kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi khusus, Rakorsus Metaverse Makassar menuju kota Metaverse sudah digaungkan. Sejauh mana kesiapan Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut isu besar Makaverse ini? Apa yang sudah disiapkan? Memang pada saat Rakorsus memang sudah menjadi arahan dari pimpinan dalam hal ini Pak Wali Kota serta Ibu Wakil Wali Kota, setiap OPD untuk mempersiapkan gimana respon daripada setiap OPD sehubungan dengan metaverse ini. Kalau untuk khusus di Dispora memang kami sudah susun apa-apa yang menjadi kegiatan kami di Dispora yang bisa berkaitan dengan metaverse. Salah satu contohnya mungkin pelaksanaan pelayanan publik ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan workshop yang mungkin bisa kita aplikasikan secara virtual. Ya. Jadi ada aplikasi virtual yang disiapkan. Iya, kedepannya nanti akan hal yang seperti itu, dalam artian itu juga kan bisa menggunakan dalam pelaksanaannya. Berapa jumlah inovasi yang digagas oleh Dispora? Kalau inovasi kemarin sudah ada, kita sudah memetakan apa yang menjadi pokok permasalahan, terus solusinya serta inovasinya. Salah satunya itu mungkin saya menyebut salah satunya, kami mau data baik itu keolahragaan maupun kepemudaan itu lengkap ada pada kita. Ya, itu dituangkan dalam aplikasi. Kita membuat suatu aplikasi yang namanya Taurungka. Ya, kami sudah sampai ke Pak Wali, Taurungka ini tidak ada kepanjangannya Pak, cuman arti daripada Taurungka itu kan kalau secara anak muda. Ya. Termasuk bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mewujudkan solusi fenomena belakangan Makassar selalu ramai dengan tawuran atau perkelahian antar kelompok. Nah, bagaimana konsep metaverse misalnya menyasar persoalan itu? Menurut Kak Wares sendiri seperti apa sih konkretnya? Iya. Kalau konsepnya memang ini hal yang baru. Tingkat pemerintah Kota Makassar juga baru ingin membuat suatu terobosan, begitu pun dan kami merespon. Adapun mungkin konsep-konsep kami menyangkut masalah tawuran, kami sudah memetakan wilayah-wilayah yang mana yang sering terjadi gesekan ataupun kita sering sebut yaitu tawuran. Terus bagaimana kita berkolaborasi bersama elemen-elemen kepemudaan serta OPD-OPD terkait
keterkaitannya dengan metaverse, mungkin kami mau kaji lagi lebih dalam apa yang mungkin kita bisa lakukan di situ. Kalau untuk sementara kami hanya memetakan wilayah yang mana yang sering, terus kira-kira kebutuhannya anak-anak kita itu seperti apa, karena kami juga menerima informasi katanya para pelakunya ini di bawah umur, misalnya umur 13 tahun, 14 tahun, yang mana memang mungkin ada penanganan lintas sektor OPD. Kami sudah menyampaikan di forum bahwasanya penyelesaian tawuran ini tidak boleh secara parsial, ini harus bersama-sama. Duduk saya di Spora, apa yang menjadi program kegiatan yang bersinggungan kepemudaan, begitu pun dengan OPD lain. Ya, kita duduk sama-sama. Nah, ini sudah berapa bulan sih menjabat di Dinas Pemuda dan Olahraga? 3 bulan. Oh, baru. Dari perjalanan 3 bulan mendirect Dinas Pemuda dan Olahraga, dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilalui, menurut Kak Waras sendiri apa sih kendala yang paling signifikan yang dihadapi dalam menata kepemudaan dan dunia olahraga di Kota Makassar? Kalau untuk kendalanya, kendala klasik pasti. Iya, data-data yang mungkin belum maksimal di Spora Rai, sehingga kami sudah mengarahkan di setiap BKB kami serta staf-staf untuk memaksimalkan dulu data-data yang karena saya rasa data ini sangat perlu. Datanya terkait database kepemudaan serta cabang-cabang olahraga. Salah satu contohnya kami baru ketahui pada saat dialog, rasanya seluruh cabang itu kebutuhannya itu menyangkut masalah sarana dan prasarana. Terus untuk menyangkut masalah kepemudaan yang tadi kami mau data yang betul-betul secara komprehensif kami miliki di setiap kelurahan maupun RW. Di setiap kelurahan itu pemudanya berapa orang, terus latar belakang pendidikannya apa, terus kira-kira mereka butuhkan apa. Sehingga kita bisa lebih cepat meraih data potensi-potensi di setiap kelurahan itu menyangkut dengan kepemudaan itu bisa lebih cepat. Sehingga kami dalam mengeluarkan suatu kebijakan itu dalam artian sudah ada gambaran kebijakan yang akan kita ambil ke depannya. Sama dengan yang dilakukan kemarin 1.000 anak lorong ya, itu seperti apa kelanjutan programnya? Kalau kelanjutan programnya memang ini sudah menjadi pertanyaan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan pertanyaan ini yang diberikan kepada karena kami. Kita kan selalu pemerintah itu identik selalu ramai dengan pelatihan. Pertanyaannya outputnya kemana itu menjadi pertanyaannya. Untuk outputnya memang kami sering menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan. Terus untuk outputnya kan contohnya salah satunya kegiatan pelatihan mekanik kemarin yang kami berkolaborasi dengan salah satu organisasi ataupun yang menyangkut masalah elemen-elemen yang memang bidangnya otomotif. Yang kami mau di situ bila mana ada warga yang mungkin tingkat pemahamannya mengenai masalah otomotif itu baru di tingkat kayak 50%, dengan adanya pelatihan itu bisa bertambah wawasannya mereka. Selain itu juga kami juga sering menyampaikan di kegiatan forum-forum SKPD bahwasanya kami perlu ada koordinasi. Contohnya di sini ada dinas ketenagakerjaan. Kami mau bila mana di dalam pelaksanaan pelatihan itu ada peserta yang mempunyai potensi, sekiranya Disnaker ini bisa memfasilitasi. Apakah memberikan sertifikat ataukah kalau bisa ada intervensi pemerintah bahwasanya untuk intervensi pemerintah yang sekali masuk ini bisa mengintervensi supaya terbuka lowongan pekerjaan. Kita kan sudah pasti yang kita rekomendasikan ini BUKADES ini yang mempotensi
pemuda ini mungkin perlu dipertimbangkan lewat intervensi yang kami maksudkan. Dan itu ke depan Dispora punya mapping terhadap potensi-potensi pemuda yang ada di Kota Makassar. Saya pikir itu sangat penting karena data BPS terkini itu tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar cukup tinggi, Kaware, tembus 13% pengangguran terbuka di Kota Makassar, dan saya pikir ini juga menjadi PR besar Dinas Pemuda dan Olahraga. Terakhir, Kaware, apa sih harapan-harapan Kaware selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk keberlanjutan pembangunan pemuda dan sarana olahraga di Kota Makassar seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi, saya sangat berharap apa yang menjadi program-program strategis daripada pemerintah Kota Makassar itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang publik mau. Betul. Khususnya bagi program strategis sarana dan prasarana, karena untuk tahun ini sangat besar anggarannya kami, sehingga dukungan-dukungan dari baik itu di internal pemerintah Kota Makassar maupun dukungan daripada elemen-elemen masyarakat itu sangat kami perlukan. Ya, selain itu juga kalau sebuah menyangkut masalah kepemudaan, kami sangat berharap pemuda di Kota Makassar dengan jumlah 300 cukup besar, itu bisa mempunyai potensi kemandirian serta berinovasi. Kami dari pemerintah insya Allah akan hadir lewat komitmen dalam hal ini, kebijakan-kebijakan melalui program maupun kegiatan-kegiatan yang ada di PD kami. Optimis ya, semua bisa diwujudkan di tahun ini. Terakhir dong, optimisme mungkin bisa ditularkan ke anak-anak muda Kota Makassar yang tengah menonton tayangan ini. Closing statement dari Kaware untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di Kota Makassar. Kepada pemuda yang ada di Kota Makassar, tetap semangat, ya, tetap berinovasi, menggali potensi yang ada, sehingga di zaman yang sekarang seperti kita ketahui dengan kompetisi yang betul-betul berat, para pemuda Kota Makassar bisa keluar menjadi suatu potensi yang betul-betul bisa mengambil ataupun berandil dalam setiap pembangunan di Kota Makassar. Baik, untuk warga Kota Makassar, anak-anak muda Kota Makassar yang kami cintai, demikian obrolan saya dengan Kaware, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Mudah-mudahan semua inovasi dan perencanaan untuk anak-anak muda dunia olahraga di Kota Makassar dapat kita realisasikan secara lebih maksimal lagi ke depan supaya memberi manfaat atau dampak positif bagi kita semua. Jadi 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 anak muda bisa mengubah dunia. Itu kata Insinyur Soekarno. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya dalam rubrik Bapeda Corner. Tentu untuk Makassar terus 2 kali tambah baik. Terima kasih.